pola pengasuhan dari orang tua seperti apa yang akhirnya berdampak pada saat kita menjalin hubungan dengan orang lain, sehingga kita oh ini mencintai orang yang salah terus ya segala macam iya, gitu. bener. Itu pola yang kayak apa? Oke. Nah, jadi itu aku baca di sebuah buku namanya apa ya? Emotionally Immature Parent, Adult with Emotionally Immature Parent. Oke. Orang dewasa yang punya orang tua dengan emosi yang tidak matang gitu. Oke. Nah, di situ disebutkan bahwa ketika kita sekali mencintai orang yang salah, kemungkinan kita akan mencintai orang yang salah itu dengan kriteria itu terus. Karena apa? Karena definisi cinta yang salah itulah yang kita terima dari kecil. Oke. Karena kita dari kecil udah merasakan cinta yang mungkin tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Gitu. Nah, sebenarnya pola asuh seperti apa sih yang akhirnya berdampak sama kita yang sekarang? Sebelum kita bahas tentang pola asuh yang seperti apa, ini ada iklan. Aku serius loh ini. Lagi seneng lagi asem tenan kok iki. Ya, terus. Oke. Nah, kita perlu mengenali dulu sebenarnya pola kelekatan itu apa aja. Attachment style tadi, bukan? Ya. Pola kelekatan atau attachment style. Pinter lagi. Aku. Yang pertama ada apa? Gak tahu. Avoidant attachment. Yang kedua adalah anxious attachment. Yang ketiga avoidant anxious. Yang keempat ada secure. Yang aman. Ini yang kayak idealnya kita semua untuk mencapai ke sana. Anxious itu disebabkan dari kita dulu yang waktu kecil ngerasain orang tua itu kadang sayang sama kita, kadang enggak. Oke. Dalam artian kadang perhatian, kadang pergi. Kadang manjain kita, kadang hilang. Ketidakkonsistenan itulah yang membuat kita bertanya-tanya sebenarnya gimana sih caranya mempertahankan orang tuaku untuk sayang sama aku terus. Oke. Dan pola yang kita kenali waktu kecil itu akhirnya terbawa sampai sekarang dan kita ngerasa anxious atau cemas terhadap cinta. Sehingga kemungkinan orang-orang seperti itulah yang menjadi orang yang clingy, manja, berharap orang itu sama kita terus karena nggak mau ditinggalin kayak kita ditinggalin sama orang tua dulu. Karena kita tahu rasanya dimanjain, kita tahu rasanya disayang, dan kita nggak mau ditinggalin dengan cara yang sama seperti orang tua kita dulu. Anxious, clingy. Berarti itu yang menyebabkan orang-orang itu clingy, jadi manja dan segala macam. Bahayanya adalah ketika kita mencoba untuk mendefinisikan cinta dengan bertemu dengan orang, pacaran, gagal, pacaran lagi, gagal, pacaran lagi tanpa memaknai kegagalan itu. Kayak kita nggak bisa sendiri banget gitu. Entah kamu pernah ketemu sama temen seperti itu atau enggak, aku pernah. Dan teman-temanku kayak ngerasa atau ngomongin kayak, ih dia tuh nggak bisa banget dia sendiri gitu. Dia tuh nggak bisa banget dia jomblo, kayak dikit-dikit pacaran. Anxious. Ngerti, ya. Oh, iya. Suruh gue ganti pacar, segala macam gitu juga. Ya. Yang kita kenakan jahatnya itu doang. Iya. Tapi dibalik itu dia ternyata punya ada motivasi yang itu ya. Dia karena mencari. Kalau nggak punya pacar, kayak rasanya harga tuh nggak berharga banget loh diri. Gitu. Khawatir, overthinking dan segala macamnya gitu-gitu. Iya. Ini kita kayak mencoba mencintai orang yang kita anggap kayak bad girl, bad boy gitu. Iya. Padahal sebenarnya oke. Damn. Masuk akal. Nah ini sembari kita ngomongin ini, sembari kita ngecocokin attachment kita tuh yang mana sih gitu ya. Oke, boleh. Itu yang anxious. Yang kedua ada avoidant. Avoidant itu adalah bagi kita yang dari kecil tuh udah jauh dari orang tua. Kamu anak pertama tuh ya harusnya mandiri. Kamu tuh cowok nggak boleh nangis. Kamu tuh kayak gitu aja harus bisa sendiri. Alah kayak gitu aja nangis cengeng. Atau orang tua kita lagi sibuk sama pekerjaannya sehingga kita harus sendiri. Sehingga kita ngerasa apa-apa bisa sendiri dong. Sehingga kita ngerasa, oh kalau ada konflik ya udah aku tinggal aja, orang-orang tuaku dulu aku nangis ditinggal. Oke. Oh sampai berpengaruh ke gitu juga ya, meninggalkan. Oke. Terus. Oh atau kalau ada orang yang butuh
perhatianku banget, udahlah apaan sih perhatian orang aku aja nggak diperhatiin juga bisa hidup. Bisa jadi kita yang ngerasa pengen mandiri banget atau kita yang ngerasa orang nih clingy banget sih, semuanya orang manja, itu adalah kita yang avoidant. Sehingga kemungkinan bahayanya adalah ketika kita mendapatkan seorang pasangan, seekor kucing seorang pasangan, kita nggak bisa memenuhi kebutuhannya karena kita nganggap dia adalah orang yang manja dan butuh kita banget. Padahal kita yang tidak memberikan itu, dan kita sebenarnya juga butuh, tapi kita nggak mengakui itu alias deny our need. Anxious avoidance. Sekarang yang langsung secure deh. Karena anxious avoidant itu adalah gabungan dari dua tadi di depan. Secure adalah yang aman, pola kelekatan yang aman. Kita ngerasa aman dicintai, kita tahu kebutuhan orang lain tuh gimana, kita tahu kebutuhan diri sehingga kita asertif untuk bilang kebutuhan kita itu apa gitu. Jadi ya udah, kita bisa kompromi, kita bisa diskusi, kita bisa debat sama pasangan kita dengan debat yang sehat, dengan konflik yang sehat gitu. Nah, dari 3 tadi, attachment tadi, kira-kira yang paling relate sama Mas Ai dan yang paling relate sama pengalaman Mas Ai itu gimana? Apakah permasalahannya akhirnya juga sama seperti apa yang aku ceritain tadi? Ya kalau berhubungan dengan orang tua waktu kecil kadang sayang kadang enggak, juga banyak enggak anunya gitu kan. Ya banyak sayangnya tapi enggak menunjukkan dalam bentuk waktu yang aku pengen deket gitu ya, deket secara gitu. fisik. Iya, mungkin dia sayang karena dia memberikan materi dan segala macam, itu juga salah satu sayang gitu. Bener. Itu satu cara mereka berkorban untuk cari duit dan segala macam, itu juga bentuk salah satu proses. Kalau bisa dibilang yang cuek-cuek aja gitu juga enggak juga gitu kan. Terus yang secure tadi itu kalau ada apa-apa diobrolin dan segala macam. Mungkin cara berkomunikasi, aku pikir yang bisa nggak sih gabungan dari ketiganya gitu, mungkin nggak sih, tapi habis itu pada akhirnya nanti aku menganggap bahwa ya aku belajar dari pola orang tua aku dulu, mereka begini dan kemudian kayaknya pola secure tadi adalah pola yang cukup fair ketika nanti aku terapkan ke pasanganku dan segala macamnya gitu kan, karena aku juga belajar juga kan. Aku juga nggak mau terjebak pada saat kondisi orang tuaku saat dulu itu. Dalam perjalanan juga aku, oh ternyata ada nih yang kamu sebutin, aku nggak ngerti itu apa, cuman kalau kamu sebutin yang secure dan segala macam, cara kita berkomunikasi, kemudian cara kita menghargai pasangan, memberikan haknya, kemudian memenuhi kebutuhannya dan segala macam, kayaknya aku sedang belajar ke situ gitu, agar nanti ya aku nggak mengalami apa yang aku alami dulu juga pasanganku, aku juga bisa fair dengan pasanganku. Gitu. Great. Karena poinnya adalah attachment style itu adalah sesuatu hal yang bisa kita ubah. Dan itu adalah harapan bagi kita semua. Jangan khawatir berarti. Kalau kamu mau berubah ya, Iya. berubah atau enggak ada pilihanmu sendiri gitu kan. Bener. Gitu. Oke. Terus lu, semangat buat kita. Lucu banget sih. Tak buntel godong. Bakar gue sih. Tadi aku sempat nyinggung soal trauma tuh. Aku bisa jelasin sih soal apa. Maksudnya bisa nyampe ke trauma dan segala macamnya gitu kan. Trauma itu bisa nggak sih menjadi penyebab kita memutuskan gimana cara kita memilih pasangan? Oke. Case yang paling mudah dan paling relate sama anak-anak broken home adalah kayak gini. Misal orang tua bercerai. Nah, orang tua bercerai itu sebelumnya ada apa? Ada konflik. Yeah. Konflik itu berarti mereka berdua saling sibuk sama konflik atau permasalahan mereka sehingga mengabaikan kebutuhan anak, kebutuhan dicintai, kebutuhan dikasih sayang, dan lain-lain. Pada saat konflik itulah anak udah belajar bahwa oh, aku nggak bisa menggantungkan kebutuhanku sama orang tuaku, dan aku harus bisa sendiri, dan aku nggak mau butuh orang lain. Pemahaman itu yang terbawa sampai sekarang, dan akhirnya oh kayaknya aku nggak butuh cinta deh. Aku udah tahu rasanya jadi anak broken home dan aku nggak mau jadi kayak gitu lagi. Aku udah tahu rasanya jadi anak dari perceraian dan aku nggak mau aku bercerai sama pasanganku kayak gitu. Kan itu juga jadi kayak 50-50 ya, dia mengambil keputusan dia mau pacaran enggak.
pacaran deket sama orang yang udah sayang banget sama dia, pergi sendiri. Kan itu sebenarnya salah juga sih pada akhirnya gitu kan. Tapi kembali lagi tentang trauma ini. Di buku yang sama aku belajar bahwa ternyata ketika kita kecil, kita ngelihat orang tua kita, bapak sama ibu kita. Mungkin contohnya aku sebagai anak perempuan ya. Terus aku ngelihat bapakku memperlakukan ibuku dengan cara yang aku nggak suka. Aku benci banget sama bapakku dan aku pengen mengubah bapakku tapi aku nggak bisa. Karena aku tahu aku masih kecil, aku tahu aku anak kecil dan bapakku udah out of my reach, out of my control gitu. Sehingga semakin dewasa, aku memegang dendam itu dan aku mencoba untuk mencari sosok yang sama seperti bapakku dan aku mencoba untuk membenahi sosok itu. Jadi karena kamu nggak bisa nganu bapakmu, habis itu kamu mencari orang lain, kemudian kamu akan berusaha untuk mengubahnya atau apapun gitu-gitu. Dan itu kayak cari masalah sendiri sebenarnya, Iya tapi itu trauma yang nggak bisa kita handle ketika kita nggak menyadarinya. Dan kebanyakan orang nggak menyadari. Cara menyadarinya gimana? Ada nggak caranya? Caranya, lihat aja. Selama ini kita udah merasa definisi cinta kita itu udah sehat belum sih buat kita? Apakah kita dalam hubungan percintaan itu udah ngerasa enjoy sama diri, enjoy sama pasangan, udah ngerasa disayang belum? Kok kayaknya aku punya pasangan iya aja, tapi kok aku ngerasa kosong ya sama pasanganku. Itu bisa tuh jadi kayak sinyal-sinyal, kayaknya aku perlu deh untuk mendefinisikan cinta ulang, kayaknya aku perlu deh untuk melihat diriku ulang, sebenarnya kebutuhanku tuh sebenarnya apa gitu. Gimana? Berasa konseling ya? Rasa dimarahin. Enggak juga. Oh iya, maaf ya. Enggak kok, enggak. Aku, ya. Enggak. Aku kayak, ya maaf. Enggak ada yang marah. Enggak. Oke. Tapi itu nggak menutup kemungkinan kalau kamu cowok atau kita yang cowok itu melihat bapak kita seperti itu gitu. Ya. Terus ya udah, kita kayak ngerasa superior sehingga kita tidak sadar memperlakukan itu pada pasangan kita. Kita sebenarnya yang toksik tapi kita ngerasa orang lain yang salah gitu. Kacau itu. Ngomongin soal masa kecil, trauma, berat dan ya? segala macamnya itu kayaknya. Ya buat aku harus terus terang ini bikin aku pikir juga dulu tuh apakah aku termasuk orang-orang yang kayak gitu, kemudian segala macamnya. Aku juga ya kadang susah kan untuk menyadari hal kayak gitu kan. Dan kalau nggak dibantu sama Zawa juga agak susah juga. Karena gini Mas, yang kita tahu kalau trauma itu kan dipukul, ditendang, dicubit. Berkaitan dengan fisik ya? Iya, padahal nggak menutup kemungkinan kita ditinggalin waktu kita nangis aja itu termasuk pengabaian. Kita cuma dalam artian kita diberikan perhatian lewat materi tapi kita nggak ada secara utuh, secara fisik, saling peluk-pelukan, liburan bareng, itu juga sebenarnya bentuk dari. Misalnya kita sadar bahwa kita berulang kali mencintai orang yang salah dan itu ada hubungannya dengan masa lalu dan masa lalu, masa kecil, trauma dan segala macamnya. Terus sebaiknya gimana setelah kita menyadari hal itu? Oke. Dari tingkatan pemahaman untuk kita berubah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama aware. Ketika kita udah sadar, berarti kita udah aware dong. Dan itu adalah poin yang bagus. Jangan sampai kita ngerasa gagal karena kita paham nih kalau kita salah. Terus kayak, aku kayak gini banget, udah lah orang tua aku kayak gini, udah selesai. Aware itu adalah tingkatan yang bagus dan harus kita tingkatin. Yang kedua adalah accept. Oke, setelah aware, accept. Menerima sesuatu itu ada sesuatu hal yang tidak bisa kita ubah. Itu yang kadang-kadang susah. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Bahkan cara orang tua kita memperlakukan kita, cara masa lalu kita mengajarkan sebuah pengalaman yang pahit, itu kan juga perlu diterima kan? Iya. Dan itu adalah hal yang perlu proses. Menerima, melepaskan gitu ya. Menerima, melepaskan, aware, accept, dan yang terakhir adalah adaptasi. Bagaimana caranya aku bisa mengelola permasalahanku itu? Apakah dengan konseling? Oke. Apakah dengan refleksi setelah kita ngobrol ini terus kita tulis lagi?
atau kita sambil overthinking nih, bayangin sebenarnya apa ya yang membuat aku kayak gini, sebenarnya yang aku butuhin tuh apa ya. Atau ketika kita punya pasangan, kita sembari belajar, oh kayaknya aku nggak suka deh diginiin, aku mau belajar untuk biar pasanganku sama aku saling belajar dan aku juga terpenuhi kebutuhan aku, yaitu didengerin atau yaitu dikasih quality time bareng, kayak gitu-gitu. Aware, accept, adapt. Dan jangan sampai kita salah mengartikan bahwa aku harus pulih dulu sebelum aku dicintai seseorang. Itu nanti malah nggak pulih-pulih. Karena menunggu proses pulih dan segala macamnya, kalau diem aja juga, iya, ya ngapain ya? Waktu tidak akan memulihkan apapun gitu. Iya, bener banget. Iya kan? Dan proses itu seumur hidup. Iya bener. Gitu. Ini harusnya kopi sih, kopi hitam. Kopi hitam. Jadi cerita nabi-nabi ya Mas. Zah, capek nih ngobrol. Iya nih. Udah aja kali ya. Ya. Minggu depan lagi aja kita dengan ngobrol. senang hati. Iya. Kayaknya ada beberapa obrolan tadi yang tadi kamu sempat menyinggung soal komunikasi, asertif dan segala macamnya gitu kan. Ada pola-pola, dia dalam sebuah hubungan tuh pasti kan salah satu kuncinya itu kan cara kita berkomunikasi. Iya. Gitu, komunikasi pasif itu gimana? Kalau kamu dapat pasangan yang komunikasinya agresif ya kan? Atau malah ternyata kalian asertif dan segala macamnya gitu. Atau tentang pemaafan juga. Boleh. Iya kan. Sebenarnya orang yang salah itu harus dimaafkan atau diganti dengan yang lain sih. Kita ngobrolin besok aja. Oke, siap. Karena kita sudah selesai, aku capek. Aku seneng banget ngobrol sama kamu sore ini. Thank you ya. Terima kasih kembali. Next time kita akan jalan-jalan mungkin di Jogja, atau mungkin kita akan pindah tempat lagi di tempat yang lain. Ngobrolin berbagai macam sambatan yang mungkin berkaitan dengan keluarga atau percintaan, hubungan kalian atau kehidupan kalian sehari-hari. Dan tentu masih sama aku sama Zahwa, karena sudah dikontrak dia bersama Ruang Sambat sama teman-teman dari Oma Podcast, dari teman-teman apa jenenge iki mau sing nyilihi kamera dan segala macam ngono ke. Selora, oh ya, dari teman-teman Selora Picture gitu kan, yang terima kasih udah bantuin kita untuk bisa nampil di kamera. Udah deh, kita istirahat. Selamat tinggal sampai jumpa minggu depan, dan tetaplah sambat. Karena sambat adalah diciptakanlah sambat agar kamu tidak perlu merasa pura-pura kuat. Wow. Dadah dulu. Dadah nunjukin jam dong. Dadah. Dadah. Xiaomi.